bagi semua golongan dan rumah yang akan menjadi etalase nasional sehingga daerah-daerah di seluruh Indonesia bisa memakai pola yang ada di Jakarta untuk diterapkan di daerahnya. Implementasinya seperti apa? Saya percaya Mas Pram itu kan seorang pemikir, kemudian Bang Dul itu seorang praktisi. Jadi kombinasi yang dua orang ini akan bisa menjawab itu. Tapi tolong mungkin pokok-pokok pikirannya dimasukkan supaya masa depan Jakarta adalah masa depan Jakarta kita adalah masa depan kota yang menjadi etalase nasional. Saya nggak mau masuk detail. Nah, tetapi satu hal, saya sering berinteraksi dengan dinas-dinas ketika mengerjakan proyek yang relatif besar di DKI. Saya melihat sektor antar dinas di Jakarta ini mempunyai ego masing-masing. Jadi itu tidak terpadu. Usul supaya peran Bapeda mengkoordinasi program seluruh dinas dan kegiatan di DKI itu dioptimalkan. Bagaimana caranya supaya antar dinas yang sering beririsan jangan sampai terjadi egotoral. Jadi peran Bapeda dikuatkan, ya, peran Bapeda dikuatkan. Itu saja. Dan mungkin untuk pemenangan, walaupun saya berdomisili di Bekasi, saya berjanji dan saya kira juga yang lain-lain akan melakukan yang sama, terutama yang tinggal di DKI, manfaatkan medsos walaupun kita sudah tweet, manfaatkan medsos untuk melakukan kampanye door to door dengan grup segala macam 2-3 suara yang bisa kita raih dikalikan sekian puluh orang itu sangat bermanfaat untuk kemenangan ini. Jangan sampai harapan kita jadi tersia-siakan. Singkat saja, terima kasih. Oke. Saya kira sudah jelas ya. Pak Kibra juga sudah mendengar sinkronisasi dan segala macam ya. Saya kira sebelum ke Prof mungkin ada pesan-pesan pastoral dari Prof nanti. Bung Saud, ada yang mau disampaikan dulu sedikit? Nah. Ya. Oh ada. Oh ibu-ibu dulu kali. Pak Pendeta, kita dahulukan ibu dulu. Sorry. Ya. Ini. Selamat sore, Pak. Saya dari Universitas Angkatan 93. Jadi ini mungkin sudah di rumah aku sungguh. Dari anak. Ya, ini sudah sering saya ungkapkan di grup kalau di nasional. Kalau bisa mungkin bisa dipelopori oleh Mas Pram dan Mbak Dul dengan adanya sekolah Kristen ini dan Katolik yang tapi juga masalah kan sudah ada. Jadi kalau tidak kalau Ahok ada beberapa program, saya juga mengusulkan waktu itu saat itu masuk juga kebetulan itu mantan stafnya Ahok juga. Jadi kadang melalui email saya, mantan saya, atau melalui langsung ke Pak Ahok. Nah ini tidak salah kalau dicoba. Ada sekolah negeri Kristen dan Katolik. Jadi ada beberapa Katolik jadi bisa tidak lepaskan APBD nanti. Saya juga kebetulan kan karena untuk organ relawan, kebetulan juga mendukung di pilkada, ini juga saya laksanakan calon kota Bekasi dan lainnya. Jadi ini mungkin harus dari bottom up, karena kalau nggak dimulai agak sulit. Jadi bersama-sama mungkin dari kita dari PNPS juga saya mungkin nanti bersama-sama dari kalau salah ya Bang dari HKBP juga mendorong, lalu juga mungkin dari Gamki, Tiki dan PGI kalau ada mungkin apa ya gitu aja Bang. Oke, masih deh ya. Pak Saud, calon sekjen. PGI dari KPI.
Ya, terima kasih moderator. Kalau Pak Bernard ini usianya beda 6 bulan cuma 6 bulan, supaya menunjukkan saya lebih senior gitu loh. Angkatan ini 82, saya 81, itu angkatan. Nah, saya mau kasih kesaksian aja satu. Sewaktu saya ketua umum Parkindo, Mas Pramono Anung, Sekjen PDI Perjuangan. Lalu kemudian saya telepon beliau, Mas pastilah mengalami kekosongan menyangkut historisasi PDI Perjuangan, terutama dari deklarasi tahun 73. Nah, saya mengikutinya, dan kebetulan apapun kata orang, Dewan Pimpinan Pusat Partisipasi Kristen itu adalah wajah lain dari Partai Kristen Indonesia. Paling tidak ada 70% yang masih memiliki suasana batin itu. Lalu gimana Pak? Bang, selalu dia manggil aku. Gimana Bang? Nanti di Konferda provinsi dan kabupaten yang saya tahu ada dulu berkembang di situ Parkindo, ya Mas harus tolong. Oh siap, SMS aja Bang. Jadi Sumut, Papua apa saya SMS, dapatlah jatah Parkindo partisipasi itu 1 wakil ketua, 1 wakil sekretaris. Itulah apanya jiwa dari Mas Pram. Gitu. Nah, walau saya tahu beliau HMI, Mas Pram itu HMI, bukan, beda lagi. Saya lebih mengenalnya, aku lama. Tapi ini HMI jenis tumbuhan berteologi yang sangat plural. Ya, jadi karena itu nanti apa yang mau kita sampaikan sebetulnya yang paling kritis sekarang adalah, dan itu nanti Pak Bernard junior saya ini bagaimana guru agama di sekolah-sekolah negeri. Nah, itu yang mesti kita dapat. Saya kira Mas Pram akan sangat open up, ya. Dan kedua, karena saya juga mau maju sektor PGI, visi saya adalah ya menghabiskan persoalan intoleransi. Jadi bagaimana dia membentuk satuan tertentu di DKI, ya, untuk ini, sehingga bisa menyentuh sampai kepada suasana di tingkat-tingkat RW dan RT di Jakarta ini. Dan ini yang harus kita siapkan SDM-nya dari suhu Dr. Bernard Menggola. SDM yang siap di tingkat-tingkat paling tidak kelurahan untuk menciptakan suasana yang toleran di Jakarta, sehingga nanti ini akan menjadi exemplary di seluruh Indonesia. Ini momentum kalau Mas Pram menang di DKI di tahun 2024 akan, ya, kita kan nggak minta proyek, tidak minta ABCD, APBD, tidak, tetapi bagaimana menata suasana relasi di DKI. Dan mudah-mudahan nanti kita dapat bersama-sama mengarah ke situ, sebab menurut saya tinggal 2 beban di Indonesia tidak bisa main. 1 intoleransi, 2 money politics yang kemarin dipertanggungjawabkan kacau. Mana kacau? Di bawah pimpinan Profesor Doktor senior saya, ya, yang mualaf dari GMK Surabaya ke GMK Jakarta, resmi pindah senior GMK, ya kan Pak? Aku tahu ya semua kita ini Bang. Aku kan pewaris sejarah. Iya, mualaf senior GMK Surabaya, dia bawa surat atestasi dari Badan Pengurus Cabang GMK Surabaya untuk menjadi anggota senior GMK Jakarta. Diterima, diritualkan itu. Makanya jadi senior habis beliau di GMK Jakarta. Saya kira itu, ya, bagaimana kita menata
dan ini peluang emas bagi kita semua. Nah, iya, sama tadi bagaimana kita membentuk suatu satuan di tingkat kelurahan, RT dan RW, dan itu kita mesti siap SDM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.